Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rani Damar dengan NIM 1811020024 dari jurusan Syariah Peradaban Islam, Fakultas Adab dan Humaniora, UIN Muhammadiyah Padang. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjawab pertanyaan dari tugas akhir mata kuliah Dasar-dasar Ilmu Politik. Baiklah, masuk pada pertanyaan pertama, yaitu tentang apa manfaat dari belajar ilmu politik. Ada beberapa banyak manfaat dari mempelajari ilmu politik. Di antaranya yang pertama yaitu kita memperoleh manfaat, yaitu mengetahui gejolak politik yang terjadi di negara saat ini. Dengan mempelajari ilmu politik, kita dapat memahami situasi ataupun kondisi yang terjadi di negara kita, khususnya dunia politik. Jika kita tidak memahami atau mempelajari tentang ilmu politik, maka secara tidak langsung kita akan merasa diperolehkan oleh para pelaku ilmu politik. Oleh sebab itu, khususnya sebagai mahasiswa, kita perlu wajib tahu dan memahami ilmu politik serta manfaatnya. Manfaat yang kedua dari mempelajari ilmu politik, yaitunya kita bisa mengeluarkan opini-opini yang tentu didasarkan oleh penjelasan atau argumen yang kuat tanpa harus menyinggung pihak lain. Karena jika argumen atau opini kita tidak berdasarkan faktanya dan kemudian menyinggung pihak lainnya, tentu akan melanggar kode etik ataupun hukum yang sudah berlaku. Oleh sebab itu, dengan mempelajari ilmu politik, kita bisa memahami serta mengeluarkan opini yang jelas dengan fakta yang ada. Manfaat selanjutnya yaitu dengan mempelajari ilmu politik, kita bisa juga mempelajari tentang ilmu-ilmu dari filsuf atau filsuf ternama sebelumnya. Karena sebagai disiplin ilmu tertua, politik juga membahas tentang negara ataupun kekuasaan yang sebelumnya sudah dibahas oleh filsuf Yunani kuno sebelumnya, seperti Aristoteles dan lain-lainnya. Baiklah, masuk pada pertanyaan kedua, yaitu tentang apa itu demokrasi serta penilaian terhadap demokrasi. Definisi demokrasi. Demokrasi berasal dari bahasa Yunani, yaitu demos dan kratos. Demos yang berarti rakyat, sedangkan kratos yang berarti negara. Secara umum, definisi dari demokrasi yaitu suatu sistem pemerintahan, baik itu dilihat dari hukum, kebijakan, kepemimpinan ataupun usaha besar yang dilakukan oleh pemerintahan negara, baik itu secara langsung ataupun secara tidak langsung, dan sepenuhnya ditangani oleh rakyat. Menurut beberapa ahli, definisi dari demokrasi yang pertama yaitu menurut Abraham Lincoln, yang mana dia mengatakan bahwa demokrasi adalah sistem pemerintahan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat. Jadi secara umum dapat disimpulkan bahwa definisi dari demokrasi itu adalah sistem pemerintahan yang diselenggarakan untuk rakyat, dari rakyat, dan oleh rakyat. Ada beberapa unsur dari demokrasi. Yang pertama yaitu adanya masyarakat yang aktif. Yang kedua, adanya supremasi hukum. Serta yang ketiga, adanya kesamaan antar sesama warga negara. Selanjutnya, adanya supremasi antara sipil dan militer. Serta yang terakhir, yang tentunya adanya kebebasan dalam negara tersebut. Demokrasi terbagi dua macam. Yang pertama yaitu demokrasi langsung. Demokrasi langsung yaitu di mana sistem pemerintahnya rakyat memiliki aspirasi serta hak untuk bersuara dalam menentukan kebijakan, baik secara tidak langsung maupun tidak langsung. Otomatis rakyat memiliki keputusan dalam menentukan kebijakan.
Yang kedua, demokrasi perwakilan, di mana seluruh warga negaranya berhak memilih melalui pemilihan umum untuk memilih wakil rakyatnya, di mana ketika terpilih nanti wakil rakyat memiliki tugas menyampaikan aspirasi rakyat dengan tujuan untuk mengatasi masalah negara yang ada. Masuk kepada penilaian terhadap demokrasi. Menurut saya, seperti yang kita lihat, demokrasi Indonesia saat ini bisa dikatakan lemah. Maksudnya seperti adanya wakil-wakil rakyat yang saat ketika diamanahkan, dipilih dan dipercaya oleh rakyat, namun ketika mereka menjabat atau sudah duduk, ada di antara mereka yang menjalankan tugas mereka seperti adanya yang korupsi ataupun melengahkan kepada rakyat aspirasi rakyat yang tidak mereka jalankan sebagaimana dengan tujuan untuk mengatur atau memperbaiki masalah yang ada di negara ini. Jadi dengan begitu, definisi mengenai demokrasi yang untuk rakyat, dari rakyat, oleh rakyat, mulai tidak dijalankan dengan semena mestinya lagi. Jadi itu merupakan sebuah kelemahan terhadap demokrasi di Indonesia saat ini. Adalah masuk pada pertanyaan ketiga, yaitu tentang apa yang dimaksud dengan partai politik serta pendapat tentang partai-partai politik yang ada di Indonesia saat ini. Yang pertama itu definisi partai politik. Menurut Miriam Budiarjo dalam bukunya, yaitu buku Dasar Ilmu Politik, mengatakan bahwa partai politik adalah sekumpulan sekelompok yang terorganisir yang anggota-anggotanya memiliki orientasi, nilai, serta cita-cita yang sama. Tujuan dari partai politik tersebut ialah untuk mendapatkan kekuasaan politik serta kebutuhan politik dengan cara konstitusional untuk menjalankan programnya. Dalam menjalankan programnya, partai politik mengandung unsur itu mengambil aspirasi dari masyarakat. Dalam pemerintahan demokrasi, partai politik merupakan hal yang lumrah karena partai politik merupakan salah satu atribut dalam sistem demokrasi. Partai politik tidak bisa dipandang sebelah mata, meski tidak memiliki wewenang langsung dalam menentukan kebijakan, tetapi program-program atau apa yang dilakukan partai politik bisa mempengaruhi langsung terhadap pemerintahan yang selaku pembuat kebijakan publik utama. Fungsi partai politik yang pertama itu sebagai sarana sosialisasi politik, di mana partai politik berperan sebagai pengenalan budaya politik dalam rangka menunjukkan sikap dan toleransi masyarakat sebagai warga negara. Fungsi kedua yaitu sebagai sarana partisipasi politik, di mana partai politik berperan sebagai sarana untuk mempengaruhi masyarakat dalam pembentukan pemimpin melalui pemilu serta dalam pembentukan kebijakan pemerintah. Fungsi yang ketiga yaitu sebagai partai politik berfungsi untuk mendorong masyarakat dengan memanfaatkan partai sebagai wadah untuk melakukan kegiatan serta mempengaruhi politik. Pendapat saya tentang partai-partai politik yang ada di Indonesia. Dengan adanya partai politik di Indonesia, tentu memberikan dampak baik serta dampak buruknya terhadap perkembangan negara Indonesia. Dilihat dari segi baiknya, kehadiran partai politik memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap baik itu di segi demokrasi ataupun dunia perpolitikan Indonesia. Dilihat dari segi demokrasi, bahwa setiap kader ataupun wakil rakyat yang ikut serta dalam pemilu harus berdasarkan atau berasal dari partai politik sebagai pendukung dalam dilaksanakannya pemilu
di Indonesia. Selain dilihat dari dunia demokrasi, kehadiran partai politik juga pengaruh terhadap bidang-bidang lainnya. Contohnya seperti jika terjadi bencana alam di Indonesia, maka di antara beberapa partai politik juga ikut ambil andil dalam memberikan bantuan, baik itu berupa bantuan dana, makanan, dan lain sebagainya. Jika dilihat dari segi buruknya, kehadiran partai politik juga memberikan dampaknya. Nah, seperti adanya beberapa kader yang korupsi atau terbukti menyalahgunakan dana negara, sehingga secara tidak langsung negara mendapatkan dampak dari kader-kader politik yang melakukan korupsi tersebut. Selain itu, dari beberapa banyak partai politik di Indonesia tentu ada terjadinya perbedaan pendapat. Maka dari perbedaan pendapat itulah terjadi beberapa kerusuhan atau perpecahan sama warga negara Indonesia, hingga berkurangnya rasa persatuan akibat perbedaan pendapat antara sama partai politik tersebut. Baiklah, sampai di sini dulu penjelasan saya dari beberapa pertanyaan tentang tugas akhir dari mata kuliah dasar-dasar ilmu politik. Kesalahan tanggal saya mohon maaf. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.